Saya Eko, perwakilan dari Volta Auto. Saya di sini sebagai kepala toko di area Bali. Di sini di Volta Auto kita menyediakan berbagai macam kendaraan listrik ya. Pastinya ada dari skuter sampai ke motor listrik. Jadi Volta Auto ini kita ada di Solo ya, pusatnya, lebih tepatnya di Jalan Sultan Syahrir di Jawa Tengah. Dan kita masuk di Bali ini sejak tahun 2019 bulan Oktober. Dan kita masuk di Bali ini bertujuan memperkenalkan kendaraan listrik ke masyarakat Bali ya, tentunya di Bali dan juga di Bali ini kan karena wisata ya, atau lokasi wisata yang sangat strategis banget untuk kendaraan listrik. Jadi kenapa kita masuk di Bali, Volta Auto hari di Bali dan memperkenalkan kendaraan listrik di Bali ya. Jadi menurut kami Volta Auto, Bali ini salah satu lokasi yang menjadi tujuan wisata dunia. Jadi buat kalian yang belum mengenal Volta Auto berada di mana, kita ada di Jalan Meradata, Denpasar Barat, nomor 91, Blok 9, Padang Sampian. Di Volta Auto ini yang tadi saya awal bilang ya, kita ada menyediakan berbagai macam kendaraan listrik. Di sini kita ada nggak terpaku sama satu brand, jadi kita ada 7 brand ya. Jadi salah satunya ada merek dari Celis, ada merek dari Uinfly, ada United. Mungkin saya sebutin satu banyak kali ya. Jadi ya di sini banyak brand. Oke. Sebenarnya tuh di kendaraan listrik ini untuk speknya berbeda-beda ya. Jadi dari skuter maupun sepeda maupun di motor listrik. Karena di kendaraan listrik ini tidak beda ya, tidak mati beda sama kendaraan konvensional. Kalau kendaraan konvensional kan disebut cc ya, kalau di sini kita sebut watt, itu dinamonya. Jadi dari segi dinamo, baterai itu salah satu spesifikasinya. Tuh, jadi kalau kalian ingin mencari kendaraan listrik, mungkin contohnya sesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya kalian membeli kendaraan listrik ini untuk operasional sehari-hari, sekolah ataupun kerja. Jadi itu bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi yang pertama kalian harus ketahui untuk mencari kendaraan listrik itu, pertama jarak tempuh kalian harus ketahui dulu. Contohnya dari lokasi kalian ke rumah kalian itu berapa kilo. Karena di kendaraan listrik ini memang beda-beda spesifikasi tentang baterai. Baterai ini mengaruh ke jarak tempuhnya seperti itu. Jadi jangan sampai kalian membeli unit A nanti spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah itu beda-beda ya. Jadi ada skuter, sepeda maupun motor. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang kedua untuk tips cara memiliki kendaraan listrik itu ya, kalian harus kenali betul medan jalan yang akan kalian lalui. Contohnya mungkin kayak medan jalan itu kayak tanjakan ya. Karena di kendaraan listrik ini kelemahannya di tanjakan. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Karena di sepeda atau motor itu beda-beda. Nah kalau di sepeda listrik itu maksimal tanjakan itu di angka 30 derajat kemiringan. Itu sepeda listrik ya. Namun kalau motor listrik, mengingat dia dinamonya atau baterai lebih besar, dia bisa maksimal itu di angka 40 derajat kemiringan. Oke, untuk cara kalian memiliki kendaraan listrik ini, kalian bisa langsung hubungi Volta Auto. Mungkin kalau kalian buka Google ya, kalian bisa buka Google kita di Bali khususnya Volta Auto Bali, nanti situ ada tertera kontak person kita ataupun alamat kita juga. Dan untuk cara pemesanannya bisa langsung datang ke dealer kami ya, pastinya di Volta Auto Bali. Ataupun kalau kalian malas keluar atau mungkin malas jalan gitu, jadi kalian bisa di marketplace kita. Ada di Shopee, marketplace juga tuh ada beberapa Tokopedia segala macamnya ya, pasti sudah ada. Kalian tinggal ketik aja Volta Auto Bali, pasti muncul di situ. Nah untuk cara pembayarannya mungkin ya, kalian pasti tanya. Kita bisa saat ini kita bisa kredit ya, dalam arti kayak melalui leasing-leasing tertentu. Langsung aja kontak kami, nanti kita berikan cara-caranya untuk melalui leasing tersebut. Oke, ini yang sering kalian tanya-tanya mungkin ya, kayak sebelum mencari kendaraan listrik, kalian pasti ragu ya, kayak cara perawatannya atau mungkin cara servisnya di mana.
Sebenarnya di Volta Auto sendiri ini kita sudah menyediakan jasa home service atau mungkin service di lokasi di dealer kita. Dan sepertinya kalau di kendaraan listrik ini beda sekali sama kendaraan konvensional. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau di kendaraan konvensional biasanya kan memang sebulan sekali kita harus servis ya. Pastinya kayak sebulan ganti oli segala macamnya. Nah, di kendaraan listrik ini cukup kalian bisa perawatan baterai. Nah, sekarang kami akan memberikan tips sedikit ya cara perawatan tadi. Ini soal perawatan baterai pastinya. Nah, baterai ini kalau unitnya kalian ini sering gunakan ya atau pemakaian rutin, kalian bisa cas itu sampai rumah nih, contohnya kalian pakai nyampe rumah, sampai lokasi, itu jangan langsung dicas. Jadi kalian bisa diamkan dulu kurang lebih 20 menit atau mungkin paling lama 30 menit. Kalian bisa lakukan cas. Itu gunanya apa? Itu untuk biar dingin dulu si baterai kalian dulu, baru kalian cas. Kalau kalian langsung cas, itu bisa nanti overcharge baterai atau cepat panas baterai kalian. Yang kedua mungkin tentang baterai perawatan ya. Jika unit kalian ini jarang digunakan, gitu mungkin contohnya sebulanan jarang sekali digunakan pastinya. Mungkin kalian tinggal liburan keluar kota atau mungkin liburan berapa minggu gitu. Sebisa mungkin perawatan baterai kalau nggak dipakai 2 minggu sekali itu dicas. Itu gunanya agar baterai ini tetap produktif, jadi tetap aktif ya. Kalau kalian lewatin di situ akan cepat drop baterai kalian. Untuk cara pengecasan sendiri ya, jadi untuk cara sendiri emang setiap unit, setiap pabrikan pasti sudah dilengkapi dengan adaptor chargernya. Jadi kalian bisa charger di rumah kalian masing-masing karena emang nggak terlalu besar ya dayanya. Kalau kita di sepeda listrik ya, pernah kita tes itu tidak sampai 1 kWh. Itu maksudnya tidak sampai 1000 perak pastinya. Itu lebih kecil daripada setrikaan. Jadi kalau cara pengecasannya bisa dicolokkan rumah biasa aja, tidak perlu harus khusus pengecasan dimanapun. Nah, namun memang di kendaraan listrik ini beberapa pabrikan ya, atau mungkin beberapa yang bergerak di bidang kendaraan listrik ini, mereka mempunyai program nanti ada station charger untuk pengisian baterai. Nah, itu nanti kita bisa ikutin lagi ya perkembangan di situ. Salah satu ide rekomendasi ya buat kalian yang suka bersepeda olahraga bersepeda maksudnya, tapi ingin ada elektriknya. Itu kita sudah ada di merek United ya, tipe Tuskar, ada juga ada merek VR Orion, ada juga United Marola ya terbarunya. Nah, itu konsepnya emang MTB ya, ada juga lipatnya folding. Nah, kalau yang United Tuskar ini dia modelnya termasuk MTB, jadi memang cocok banget buat kalian suka olahraga bersepeda. Yang off-road ya pastinya, yang naik gunung. Nah, itu kenapa saya rekomendasi di situ, karena di sini di unit ini memang basicnya sudah MTB ya, jadi memang cocok banget buat naik gunung atau olahraga yang off-road seperti itu. Tapi di sini dilengkapi dengan elektrik, jadi kalian bisa padukan lah ya dengan manualnya dengan elektriknya sendiri seperti itu. Nah, salah satu juga rekomendasi buat kalian yang ingin mencari kendaraan listrik untuk operasional sehari-hari ya, mungkin kayak buat sekolah atau buat kerja ya. Jadi kita ada beberapa unit emang cocok banget ya. Pertama buat anak sekolah. Emang ini di kendaraan listrik cocok banget buat anak sekolah. Kenapa? Di sini kendaraan listrik tipe sepeda ya, sangat aman banget buat anak sekolah karena kan kecepatan sendiri nggak terlalu kencang banget dan jarak tempuhnya bisa kita batasin ya pastinya. Itu ada beberapa kayak di merek Sunrise Echo, itu memang konsepnya sendiri itu lebih unik ya pastinya, lebih unik. Jadi buat anak sekolah juga nggak terlalu kekunuan banget ya, atau zaman dulu banget. Ada juga lagi satu merek dari Volta tipe 101. Ya emang itu ada pedalnya juga ya. Jadi memang ini cocok banget buat anak sekolah pastinya. Terus atau juga buat kalian yang operasional sehari-hari contohnya. Jadi ini kan emang beda-beda ya. Kita ada merek dari United tipe Miles. Itu cocok banget buat kalian yang operasional sehari-hari, contohnya buat ke pasar ataupun ke tempat kerjaan. Karena kenapa di situ emang sudah lengkap dalam arti kayak lampu sen, spion segala macamnya, atau pengaman di unitnya sendiri. Contohnya kayak alarm, itu penting banget buat pengaman di kendaraan listriknya. Oke, tadi kan kita ngomongin soal sepeda listrik ya. Nah, sekarang kita ada salah satu unit motor listrik. Nah, kalau motor listrik ini sebenarnya sih emang hampir sama aja sama kayak sepeda listrik, karena bedanya itu hanya di spesifikasi dan juga modelnya. Nah, di motor listrik ini sendiri emang ada beberapa
tipe yang sudah menggunakan surat-surat atau mungkin kayak yang motor-motor konvensional ya, kayak BPKB atau STNK seperti segala macamnya. Adapun yang belum menggunakannya. Nah, kenapa kita merekomendasikan karena sekolah ke sepeda listrik? Karena emang sepeda listrik kan nggak pakai surat-surat ya, nggak harus perlu SIM. Nah, kalau di motor listrik itu kita harus perlu untukkan pakai helm di jalan raya dan juga SIM. Tuh, karena di motor listrik ini sendiri daya dinamonya lebih besar dan juga daya baterainya lebih besar. Pastinya tenaganya pun bertenaga pastinya. Iya. Nah, kita ngomongin soal tenaga kendaraan listrik ya. Contohnya kayak kecepatan. Kalau di sepeda listrik, kecepatan maksimal itu kurang lebih di angka 25-30 km per jam. Sedangkan di motor listrik itu bisa mencapai di angka 40-50 km per jam. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya, untuk di motor listrik atau di sepeda listrik. Baik, di sini memang di kendaraan listrik ya, sebenarnya sudah ada untuk diperuntukkan khusus untuk lansia. Seperti kayak ada beberapa merek kayak Yunfe, Maleo atau mungkin dari merek Celis, tipe Robin, itu memang diperuntukkan banget untuk kendaraan listrik untuk lansia. Kenapa? Justru di unitnya dilengkapi dengan pastinya aksesoris ya, pastinya kayak e-tracknya, jadi bisa mundur, bisa maju. Itu cocok banget buat lansia, karena dia roda 3 ya pastinya. Jadi gini, buat kalian yang sudah mempunyai kendaraan listrik ataupun yang belum mempunyai kendaraan listrik tapi masih ragu pasti kalian ya, karena kan ini kendaraan listrik ini hal baru buat kita semua ya pastinya. Jadi untuk servisnya seperti apa, garansinya seperti apa, yang tadi sudah saya bilang, kami di Volta Auto kita ada tenaga untuk servis ya, tenaga servisnya sudah bisa home service maupun bisa servis di lokasi di daerah kita. Dan di Volta Auto sendiri, untuk pembelian di Volta Auto itu kita memberikan garansi servis free selama 1 tahun. Itu kalian bisa manfaatkan mengenai ingin tanya-tanya atau mungkin ada kendala di unitnya, bisa kalian manfaatkan untuk free servis selama 1 tahun tadi. Itu khususnya dibeli di Volta Auto ya pastinya ya. Dan juga untuk garansi partnya itu memang kita mengikuti ketentuan dari pabrik. Salah satu contohnya kalau di kendaraan listrik ya, ada baterai itu garansi maksimal itu 6 bulan. Nah, kalau untuk garansi dinamo itu maksimal di 1 tahun. Dan pasti ada juga namanya elektrik, itu ada controller dan juga chargeran, itu masing-masing garansinya itu 3 bulan maksimalnya. Baik, untuk pergantian aki atau baterai di kendaraan listrik sebenarnya sih emang tergantung dari cara kita pemakaian. Yang pernah saya bilang tadi di awal, cara chargernya tadi ataupun cara pemakaian ini pengaruh banget dari umur segi baterai. Nah, ini ada 2 jenis baterai yang saat ini sudah digunakan. Itu jenis baterai SLA atau yang sering kita jumpai saat itu kayak kering ya pastinya, dan juga ada juga baterai lithium. Nah, sudah pernah kita jumpai itu kayak baterai handphone ya, lithium itu. Nah, kalau di baterai SLA sendiri, kalau menurut spesifikasinya itu umur baterai sendiri itu kurang lebih di angka 2 tahun. Nah, kalau di baterai lithium itu bisa mencapai di angka 3-4 tahun. Namun yang pasti ingat, baterai sebagus apapun kalian bisa cara perawatannya itu berpengaruh banget. Sebagus apapun baterai kalian, kalau kalian cara chargernya asal-asalan itu akan cepat drop juga, seperti itu. Umur baterai kurang lebih 2 tahun yang SLA, tadi udah sampaikan. Kalau lithium kurang lebih 3 tahunan, tapi tetap tergantung dari cara perawatan tadi. Nah, untuk pengisian atau charger sendiri ya di kendaraan listrik ini memang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Karena kenapa saya bilang berbeda-beda? Karena di sini spesifikasi unit itu berbeda, jadi nggak semua sama. Contohnya di sepeda listrik kita menggunakan daya voltase kendaraan listrik ya, 48 volt di angka 12 ampere. Itu kan bisa membutuhkan waktu untuk cara pengacasannya, lama pengacas itu maksimal di 8 jam. Kenapa saya bilang maksimal 8 jam? Biasanya bisa lebih dari 8 jam sih. Saya bilang maksimal 8 jam itu agar tidak overcharge baterai kalian. Nah, kalau di baterai lithium, tadi baterai SLA ya, kalau baterai lithium itu maksimal pengacasannya itu kurang lebih di angka 4-5 jam. Itu maksimal pengacasannya.